Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Ya, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul kehidupan seksual yang harmonis. Ke pasar tradisional mencari kue lupis, apa daya dapatnya hanya kue cucur. Ingin punya kehidupan seksual yang harmonis? Jangan lupa suami istri harus saling jujur. Lantas apa sebenarnya yang perlu dipahami dan diupayakan untuk mencapai kehidupan seksual yang harmonis? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas, Febriani. Iya. Topik kita saat ini sangat-sangat menarik. Betul. Namun juga sensitif. Iya. Untuk itu kami telah mengundang seorang narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas topik kita saat ini. Ya. Sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu Dr. Billy Mamanua. Dr. Billy Mamanua, Magister Biomedik FIAS, menamatkan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Kemudian beliau menyelesaikan program Magister Biomedik Konsentrasi Seks dan Reproduksi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar dan Fellow Indonesia Association of Sexology, Persandi, Jakarta. Saat ini beliau bekerja sebagai seks counselor dan merupakan Dewan Pengawas Konsultan Medis Manado Medical Center. Beliau menikah dengan Ibu Hana Mewengkang dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak dan 1 orang cucu, serta memiliki semangat untuk selalu melayani Tuhan. Baik, kalau begitu langsung saja ya kita sapa narasumber kita. Shalom, Shalom, Dr. Billy Mamanua. Shalom Pendeta Widodo dan shalom. Apa kabar, dokter? Sehat, luar biasa. Sehat, Puji puji Tuhan. Tuhan. Luar Sayang biasa. sekali Ibu Hana tidak bisa bersama-sama dengan kami, tapi terima kasih sudah bersedia untuk menerima undangan kami menjadi narasumber di program Kapas pada saat ini. Terima kasih banyak. Iya. Dr. Billy Mamanua, untuk memulaikan diskusi kita, saya ajak kita untuk tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di surga, kami bersyukur memuji Engkau untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, bergabung kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti akan ke Surga Cornelius Media. Kami berdoa Tuhan menuntun diskusi kami bersama narasumber kami, Dr. Billy Mamanua. Lebih khusus beliau dapat membagikan informasi yang berguna sehubungan dengan topik kami pada saat ini Tuhan, untuk boleh membekali keluarga-keluarga Kristen merasakan kebahagiaan di dunia ini dalam rumah tangga, terlebih kami semua boleh setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, Dr. Billy Mamanua, topik kita saat ini adalah kehidupan seksual yang harmonis. Nah, apa saja yang terlebih dahulu harus kita ketahui untuk menjadi landasan dalam diskusi kita pada saat ini? Silakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut pada topik tentang seks yang harmonis, Betul. maka ada beberapa terminologi yang perlu kita samakan persepsinya. Baik. Supaya pada pembahasan kita selanjutnya kita sudah sama persepsinya dan tentunya pemahaman kita akan sama. Ya. Betul, Dok. Baik, berbicara soal seks Ya. atau hubungan seks, tentunya semua sudah mengetahuinya. Anak-anak pun tahu. Baik. Apalagi mereka yang sudah menikah. Ya. Pasti sudah mengetahui tentang seks dan hubungan seks itu. Baik. Ya. Tetapi yang menjadi masalah pada saat ini adalah apakah hubungan seks atau seks itu sudah dimengerti? Ya. Kalaupun sudah dimengerti, ada satu pertanyaan lagi. Apakah sudah mempunyai pengertian yang benar Ya. tentang seks maupun hubungan seks itu? Baik. Nah, kita lihat ya,
ada beberapa istilah atau ada beberapa kata saat ini yang banyak kali disamakan atau ya dikatakan sama dengan istilah seks, tapi sebenarnya pengertiannya beda. Baik. Saya berikan contoh. Yang pertama adalah kata seksualitas. Yang kedua adalah kata reproduksi. Ya. Dan yang ketiga adalah kata gender. Ini ketiga kata ini banyak kali disalah artikan atau dikacau balaukan atau kadang-kala disamakan dengan istilah seks itu sendiri. Betul. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan kepada kita semua yang ada di sini tentang definisi mengenai seks, seksualitas, reproduksi, dan gender. Baik. Kalau kita lihat, apa sih sebenarnya arti seks itu? Ya, seks itu artinya jenis kelamin atau organ kelamin. Baik. Betul. Gitu. Ya. Kalau kita kembali ke kitab suci, Kejadian pasal 1 ayat 27, jelas di sana. Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Betul. Tidak ada setengah laki-laki di sana. Ya kan? Yang ada hanya laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian, istilah yang kedua, seksualitas. Ya. Seksualitas ini pengertiannya lebih luas. Bukan hanya pada hubungan seks saja. Tetapi seksualitas ini meliputi semua aspek. Yang berhubungan dengan nilai, berhubungan dengan sikap, berhubungan dengan orientasi, berhubungan dengan perilaku tentang seks itu. Ya. Nah, istilah ketiga adalah reproduksi. Tujuan utama suatu perkawinan adalah membuat kreasi yang baru. Artinya menghasilkan keturunan. Itulah yang dimaksud dengan reproduksi. Baik. Tentunya untuk menghasilkan keturunan kita harus menggunakan organ atau alat kelamin, organ seks. Betul. Jadi ini erat sekali hubungannya dengan seks itu. Tetapi reproduksi bukan berarti hanya seks saja. Atau seks bukan berarti reproduksi. Tetapi untuk menghasilkan kreasi yang baru perlu alat kelamin. Nah, kemudian istilah yang terakhir juga. Yang banyak kali kita dengar saat ini adalah gender. Baik. Jadi gender ini sebenarnya adalah status sosial yang diberikan baik kepada pria maupun kepada wanita. Jadi misalnya ya, status sosial yang diberikan kepada pria adalah kepala rumah tangga. Ya. Sedangkan status yang diberikan kepada ibu adalah ibu rumah tangga, ya kan? Nah, jadi ini adalah status sosial atau peran yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Baik. Walaupun saat ini memang masalah gender itu karena ada kesetaraan gender, maka status sosial itu juga kepala rumah tangga bisa diberikan kepada wanita. Apalagi yang bersifat single parents. Nah, ini adalah beberapa istilah yang digunakan. Sehingga dapat kita simpulkan dari beberapa definisi ini, ya, seks atau kelamin, ya, atau jenis kelamin itu bersifat universal. Baik. Tidak bisa dirubah, ya kan? Apakah seorang laki-laki bisa merubah kemudian jadi wanita? Tidak bisa. Kecuali tentunya ada intervensi medik seperti tindakan operasi. Tapi secara universal, seorang itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Itulah seks. Jadi ini secara universal tidak bisa dirubah. Baik. Tapi kalau bicara soal seksualitas atau bicara soal gender, ini tidak bersifat universal. Sebab ini sangat dipengaruhi oleh budaya, ya kan? Ada budaya di beberapa tempat, ya berbeda dengan di tempat yang lain. Apalagi perkembangan zaman, ya kan?
Kalau perkembangan zaman saat ini kan, kalau dulu tujuan utama perkawinan adalah mendapatkan keturunan. Tetapi saat ini dengan perkembangan zaman, tujuan perkawinan berubah menjadi hanya suatu relasi dan rekreasi, kesenangan. Betul. Ya kan? Nah, ini sudah beda. Jadi untuk seksualitas dan gender, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan perilaku masyarakat bisa berpengaruh pada masalah seksualitas dan gender. Sehingga seksualitas dan gender ini tidak berlaku universal. Baik. Tergantung pada situasi kondisi di suatu tempat. Baik. Baik, terima kasih. Jelas sekali ya. Iya. Seperti kita dapat kuliah ini ya. Betul. Baik, terima kasih dok. Kita boleh lanjut ya dok ya? Lanjut. Nah, sekarang Silakan. kita mau tanya sehubungan dengan topik yang kita pilih saat ini ya. Ya. Yaitu seks yang harmonis atau hubungan seksual Ya. yang harmonis. Ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hubungan seksual yang harmonis ini? Jadi sekali lagi, ini pembahasan baik sekali dan menjadi banyak sekali pertanyaan, baik dari pasien maupun pada saat kami membawakan seminar-seminar di baik di gereja maupun di lingkungan-lingkungan yang lain. Ya. Nah sekali lagi, kehidupan seks yang harmonis ini tentunya harus berada dalam bingkai institusi perkawinan. Itu pertama, ya kan? Jadi kalau suatu kehidupan seks yang harmonis ini bukan bicara dalam suatu bingkai perkawinan, kita tidak bisa dapat di sana Ya. yang harmonis. Sebab sesuai dengan Kejadian pasal 2 ayat 18, tidak baik seorang sendiri saja, ya kan? Kemudian disambung pada Kejadian 2 ayat 24, seorang laki-laki akan meninggalkan ibu bapaknya dan akan bersatu dengan istrinya, membentuk suatu institusi. Ya. Dan kita sama-sama tahu, institusi yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan adalah institusi perkawinan. Betul. Di Taman Eden tentunya ini ya. Dan tentunya institusi perkawinan ini diberikan satu instruksi. Kalau kita mau hubungkan dengan kehidupan seks yang harmonis. Ya. Instruksinya ada pada Kejadian pasal 1 ayat 28. Jadi pada saat laki-laki meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya dalam suatu bingkai perkawinan, institusi perkawinan, Ya. maka dia diberikan instruksi. Apa instruksinya? Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Artinya ada reproduksi di sana. Ya. Ada membuat kreasi baru di sana. Nah, membuat kreasi baru ini berarti menggunakan alat kelamin, Ya. organ seks. Dan tentunya harus terjadi pertemuan di sana Ya. antara organ seks laki-laki dan organ seks perempuan. Itulah yang dimaksud dengan hubungan seksual. Ya. Nah, pertanyaan tadi adalah hubungan seksual yang harmonis. Ya. Nah, definisi hubungan seksual yang harmonis sebenarnya tidak susah. Karena ini ada dua insan di sana, Ya. maka dikatakan harmonis jika hubungan seksual itu dinikmati oleh kedua belah pihak. Baik. Jadi kalau cuma pendeta yang menikmati, Ya. kemudian istri tidak, itu bukanlah suatu Bukan kehidupan. harmonis. Bukan harmonis Baik. itu, ya kan? Ya. Nah, tentunya kehidupan seksual yang indah dan memuaskan kedua belah pihak itu yang dikatakan harmonis. Ya. Dan tambahannya adalah tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi istri maupun bagi suami. Baik. Jadi semuanya dalam keadaan aman dan sehat. Nah, jika hanya salah satu yang menikmati dan ada salah satu yang menerima dampak buruk dari hubungan itu, maka tentunya hubungan seks itu tidak harmonis. Baik. Jadi seperti itu. Ada prinsip yang sangat mendasar Iya. ya. Yang pertama harus dalam kotak atau Bingkai lembaga pernikahan. pernikahan. Institusi perkawinan. Ya. Yang kedua adalah
Dua-dua harus menikmati. Iya. Ya. Kalau tidak berarti bukan harmonis. bukan harmonis. Baik, terima kasih dokter. Nah kalau begitu sekarang apa fungsi dan dampak seks dalam kehidupan rumah tangga? Bicara di bingkai perkawinan. Silakan. Jadi begini. Seks hanyalah salah satu bagian kecil dalam bingkai perkawinan. Ya. Itu betul. Tapi kenyataan saat ini, Ya. bagian yang kecil ini bisa mengakibatkan dampak yang besar dalam suatu hubungan suami istri. Iya. Memang saat ini, seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa aspek kehidupan suami istri pada saat menikah, tujuan utama adalah membuat kreasi yang baru. Reproduksi, menghasilkan keturunan. Namun dengan bergesernya waktu, ya kan? Contoh, pada saat wanita memasuki usia menopause, apakah dia bisa menjadi seorang wanita yang produktif lagi? Tentunya tidak, ya kan? Sebab sudah memasuki usia menopause. Tidak mungkin untuk mendapatkan keturunan lagi, tidak mungkin untuk hamil, ya kan? Nah, tentunya dalam kondisi saat ini sudah bukan reproduksi, sudah bukan membuat kreasi baru yang dikejar, tetapi masalah relasi, hubungan suami istri, dan masalah kesenangan atau kenikmatan. Nah, telah terbukti bahwa ketidakharmonisan dalam hubungan seksual ini banyak kali mengakibatkan perceraian, Baik. penurunan produktivitas, dan kemampuan aktivitas dan kemampuan kerja. Baik. Baik. Bagian kecil ini ya. Bagian kecil. Jadi jangan kita pandang enteng bagian yang kecil ini. Betul. Bagian yang kecil ini mempunyai dampak yang besar. Ya. Dan Dalam itu suatu sudah hubungan. dibuktikan ya dok melalui statistik Ya. dan juga research ya. Sebab tidak sedikit penyebab perceraian Betul. karena masalah hubungan seksual yang tidak harmonis. Baik. Baik. Ya. Terima kasih dok. Puji Tuhan untuk apa yang sudah kita pelajari sejauh ini, baik dari definisi, Betul. mulai dari seks atau alat organ kelamin, Ya. kemudian seksualitas, gender serta reproduksi, kemudian apa definisi itu hubungan seksual yang harmonis serta dampak ya. Ya. Semuanya kita sudah pelajari dan ini sangat bermanfaat. Iya, Dr. Billy Mamanua, kita akan jeda sejenak. Ya. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang kehidupan seksual yang harmonis. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kehidupan seksual yang harmonis. Iya, Dr. Billy Mamanua, kira-kira langkah apa saja yang perlu suami istri lakukan dalam membina hubungan seksual yang harmonis? Ya. Terima kasih. Ya. Jadi tentunya kehidupan suami istri bukanlah kehidupan sesaat. Betul. Betul. Jadi kehidupan suami istri ini ada suatu jangka waktu yang panjang. Sehingga ada yang bilang, oh sudah 25 tahun kawin perak katanya. Ya. Kan? Ada yang 50 tahun kawin emas. Tentunya ini membutuhkan suatu waktu yang panjang. Nah, suami dan istri harus menyadari bahwa hubungan seksual yang harmonis itu memerlukan waktu. Baik. Waktu, ya kan? Jadi tidak selamanya setelah berumah tangga langsung jadi pintar, ya kan? Jadi butuh waktu. Kalau butuh waktu berarti butuh proses belajar, ya kan? Ingat, sebelum Anda menikah,
kepuasan hanya merupakan kepuasan sendiri saja. Tetapi pada saat Anda menikah, Anda harus memikirkan bagaimana saya memuaskan pasangan saya. Baik. Itu timbal balik antara suami dan istri. Jadi bagaimana saya bisa mengetahui kekurangan istri saya. Bagaimana saya bisa mengetahui kelebihan suami saya. Ya. Nah tentunya ini butuh waktu. Iya. Ada proses belajar di sana. Dan ingat, masalah hubungan seksual yang harmonis ini tidak dapat terjadi begitu saja. Tentunya perlu waktu, perlu belajar, dan perlu komunikasi yang baik. Sehingga demikian tidak ada hambatan di sana. Baik. Karena ini kan lama, ya kan? Tidak sedikit ibu-ibu yang datang ke saya, konsultasi mengenai masalah kepuasan atau orgasme. Ada satu ibu yang sudah punya 2 orang anak. Tetapi dia mengaku belum pernah orgasme. Aduh. Nah, ini kan, ini berarti kan pembelajaran pada saat perkawinan itu belum berlangsung dengan baik. Betul. Mungkin karena hambatan di komunikasi Ya. atau tidak ada keterbukaan antara suami istri sehingga hal ini tidak bisa jalan. Dan tentunya pada saat proses belajar, pada saat ada waktu yang cukup panjang di sana, maka keharmonisan hubungan seksual ini dipengaruhi oleh 2 faktor penting. Kalau kita lihat ada 2 penting. Yang pertama adalah faktor fisik, Baik. jasmani, Ya. ya kan? Kemudian yang kedua adalah faktor psikis. Nah, kedua-dua ini berkolaborasi mempengaruhi hubungan seksual yang harmonis. Nah, tentunya faktor fisik dan psikis ini yang berkolaborasi ini berhubungan erat dengan komunikasi. Jadi apakah itu fisik, psikis, berhubungan dalam suatu komunikasi pribadi antara suami dan istri. Kemudian, informasi mengenai seks ini banyak. Ya. Media, film, ya kan? Betul. Belum lagi mitos. Iya. Belum lagi, ya sudah banyak kan sekarang melalui YouTube dan sebagainya. Yang belum tentu itu benar. Betul. Itulah sebabnya perlu pengetahuan yang benar Ya. tentang masalah seks ini. Dan faktor yang berikut adalah fungsi seksual yang baik dan sehat. Nah, kalau kita lihat masalah komunikasi, ya kan? Komunikasi tentang seks ini harus dibicarakan oleh suami istri secara terbuka. Betul. Kalau masih ada yang sembunyi-sembunyi, Ya. nah ini yang bisa terjadi miss di sana. Betul. Bisa terjadi hubungan yang mengganggu di sana. Kalau seandainya ada yang tidak terbuka. Perkawinan mungkin sudah berlangsung lama. Perkawinan sudah bertahun-tahun. Tetapi komunikasi yang minim Ya. ini sangat mengganggu. Oleh sebab istri tidak tahu Ya. keinginan suami, istri tidak tahu apakah suami sudah puas atau belum. Begitu juga sebaliknya, suami tidak tahu kebutuhan istri, apa istri sudah puas atau belum. Nah, ketidakpuasan inilah apakah di pihak suami dan istri yang menyebabkan hubungan seksual itu menjadi tidak harmonis. Ya. Kemudian masalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini penting, ya kan? Istilah boleh banyak kali didengar. Ya. Istilah boleh banyak yang tahu. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah kita sudah mempunyai pemahaman yang benar tentang hubungan seks suami dan istri. Sebab banyak kali perkawinan yang lama
tidak menjamin pengetahuan yang benar tentang seks. Baik. Bahkan pengetahuan yang sama sekali salah. Tentunya ini dipengaruhi oleh tidak mendapatkan informasi yang benar Ya. tentang masalah seks. Dan yang paling bahaya pada saat ini adalah masalah mitos. Ya. Ya. Anda tahu, mitos adalah kepercayaan-kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Ya. Iya, iya. Yang telah ada turun-temurun Betul. di masyarakat. Di dalam suatu budaya masyarakat. Tetapi tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Ya. Ya kan? Oh, jangan makan ini, nanti gairah seks menurun. Harus makan ini supaya gairah seks itu bisa meningkat. Dampak dari mitos ini sangat bahaya. Sebab apa? Sebab banyak kali terjadi baik suami maupun istri karena percaya mitos melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional. Betul. Tidak rasional dia lakukan. Bahkan tindakan-tindakan yang berdampak buruk pada kesehatan dan reproduksi baik suami dan istri. Kemudian, baik suami dan istri banyak kali terjadi apa yang dinamakan disfungsi seksual. Pengertiannya adalah penurunan fungsi seksual. Perlu kita ketahui, dengan bertambahnya usia, tentunya ada sedikit penurunan pada fisik Ya. manusia. Itu pasti. Dan itu alamiah. Tetapi disfungsi seksual, penurunan seksual pada pria dan wanita pun sering kali terjadi. Dan inilah yang menyebabkan ketidakharmonisan pada hubungan seksual itu. Saya berikan contoh. Ya. Gangguan fisik. Disfungsi seksual pada pria dengan gangguan fisik, ya, itu meliputi kelelahan. Nah, ini bahaya. Capek ya. Workaholic. Terlalu kuat kerja, ya kan? Sehingga cepat lelah. Dengan demikian, kalau orang sudah capek, apa mau dibikin? Ya kan? Sudah capek. Tentunya hubungan ini bisa terganggu, ya kan? Kemudian, penyakit-penyakit tertentu yang mengakibatkan penurunan fungsi seksual, seperti diabetes mellitus, Baik. penyakit gula, Ya. orang bilang. Nah, ini mengakibatkan penurunan dalam fungsi seksual, terutama pada pria. Kemudian, hipertensi. Apalagi penggunaan obat-obat hipertensi tertentu dalam jangka waktu yang lama. Mengganggu penurunan pada pria dan wanita. Kemudian saat ini ada yang dinamakan dislipidemia atau kelebihan lemak di dalam tubuh. Nah, ini mengakibatkan gangguan. Kemudian pola hidup, ya, pola hidup atau gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, Ya. meminum alkohol, menggunakan obat-obat dan ramuan tanpa indikasi medis yang jelas. Ini mengakibatkan gangguan fisik dan terjadilah penurunan fungsi seksual. Kemudian gangguan psikis. Gangguan psikis ini memang banyak kali terjadi. Sebab perkawinan ini kan panjang, ya kan? Mengakibatkan orang seringkali jenuh. Iya, betul. Jenuh, ya kan? Kemudian kalau baru kawin, Ya. sama-sama masih muda, ya kan? Jadi masih kelihatannya tampan, kelihatannya cantik, ya kan? Tetapi setelah bertambahnya usia, maka tibalah suatu fase di mana kehilangan daya tarik pasangan. Betul. Istri mungkin lebih gemuk, suami mungkin sudah capek dan sudah lebih gemuk juga badan, tidak ada daya tarik pasangan. Nah, ini berhubungan dengan penampilan. Nah, ini mengganggu secara psikis. Kemudian trauma. Jadi hubungan seksual yang baik sebelumnya
memberikan dampak yang positif pada hubungan-hubungan selanjutnya. Ini masalah seks demikian. Baik. Ya kan? Jadi kalau seandainya hubungan seksual pertama kali, kedua kali mengakibatkan kondisi yang tidak mengenakan di salah satu pihak, Ya. maka ini mengakibatkan trauma. Trauma. Betul. Kemudian masalah ketakutan. Ya. Mungkin ada peristiwa-peristiwa sebelumnya, sebelum suatu pernikahan. Ya. Misalnya, ada pelecehan seksual di sana yang dialami oleh wanita. Lebih ekstrim lagi kalau ada perkosaan di sana. Menimbulkan dia ada perasaan takut walaupun dia sudah menikah. Pada saat dia berhubungan seks, dia merasa ada ketakutan di sana. Karena ada pengalaman sebelumnya yang tidak mengenakan. Kemudian dari masalah psikis ini ada juga istilah harapan yang berlebihan. Ada yang menganggap bahwa kalau saya menikah, hubungan begini. Ya. Setelah menikah nggak terpenuhi Betul, ekspektasinya. ya. Jadi harapan yang berlebihan inilah yang seringkali mengakibatkan gangguan psikis. Baik. Jadi itu tadi disfungsi ya, Ya. Dok? Itulah beberapa gangguan. Ini baru faktor gangguan. Faktor Betul. gangguan. Gangguan Baik. yang bisa mengakibatkan disfungsi pada pria dan wanita. Baik. Baik. Baik Dok, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang benar, apakah ini boleh dimulai pada waktu seseorang belum menikah, Dok? Lantas bagaimana caranya untuk mendapatkan pengetahuan yang benar tentang hubungan seks yang ideal dan boleh membina keharmonisan nantinya ketika membangun bahtera rumah tangga? Nah, jadi sekali lagi tentunya pendidikan seks ini dimulai sejak anak-anak. Itu kita sudah tahu. Jadi pada saat anak pertama kali bertanya soal seks, pada saat itulah kita memberikan jawaban. Nah, pertanyaan tadi adalah masalah pendidikan dan pengetahuan tentang seks itu. Jadi sekali lagi tentunya berbeda kita mengajarkan pada anak balita, kemudian pada usia remaja dan usia pranikah. Ya. Yang perlu kami tekankan bahwa pengertian tentang hubungan seksual ini perlu diintensifkan sebelum menikah. Baik. Sebelum menikah ya? Sebelum menikah, pranikah. Sebab tidak sedikit kondisi-kondisi yang terjadi, ya kita sama-sama lihat ya, kondisi saat ini ada terjadi aborsi, Betul. ada terjadi hamil di luar nikah. Ini kan banyak kali terjadi sebelum Menikah. suatu pernikahan. Nah tentunya pendidikan seks yang benar perlu ada sejak seseorang itu belum menikah. Tentunya dari mereka yang betul-betul mengetahui dengan benar Betul. masalah seks itu sendiri. Baik. Bukan hanya mencari di Google mereka. Internet. Tanpa filter. Ya, Iya. di Google dan di YouTube itu belum tentu benar. Baik. Ya kan, jadi informasinya belum tentu benar. Tidak juga salah, tetapi tidak semua yang ada di sana benar adanya. Baik. Dok, kalau begitu saya ingin bertanya tentang disfungsi tadi ya. Ya, Kira-kira disfungsi apa saja? Ada namanya mungkin Ya. yang terjadi kepada pria maupun wanita. Sebab sering saya dengar ada ejakulasi dini dan lain. Apakah itu termasuk, Dok? ya, oke. Disfungsi, Nah ya. ini pertanyaannya sudah semakin dalam ini kelihatannya. Baik, jadi penurunan fungsi seksual itu terjadi pada wanita dan terjadi pada pria juga. Ya, jadi sama, Ya. dua-dua terjadi, ya kan? Saya berikan contoh. Pada disfungsi seksual pada pria, ya, seringkali ada yang dinamakan dorongan seksual mengalami penurunan bahkan hilang. Oh. Itu yang orang bilang, sudah ada libido ini, sudah tidak ada libido ini. Ya. Jadi penurunan dorongan seksual bahkan hilang. Bahkan ada waktu-waktu tertentu terjadi aversi. Aversi itu terjadi penolakan. Jadi dia bukan cuma hilang dorongan seksual atau menurun dorongan seksualnya, tapi dia menolak. Itu yang dinamakan aversi. Aversi. Jadi menolak.
Ya. Kemudian yang paling banyak terjadi pada pria adalah disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi. Jadi sekali lagi tentunya dengan bertambahnya usia, maka ini terjadi disfungsi ereksi. Penurunan kekerasan pada penis pria, ya kan? Penis pria. Tentunya itu ada yang dinamakan erectile heart score. Jadi bagaimana kita menghitung. Jadi saya bisa menghitung diri saya sendiri, kemudian pendeta juga bisa menghitung kemampuannya melalui erectile heart score ini. Nah, tentunya disfungsi ereksi ini paling banyak terjadi. Ya, paling banyak terjadi. Bisa terjadi karena penyakit-penyakit tertentu tadi. Ya. Penyakit diabetes, hipertensi menahun, ya, dislipidemia. Ini adalah penyakit-penyakit yang mengakibatkan disfungsi ereksi. Ya kan? Sehingga dengan demikian tidak terjadi hubungan seksual yang baik. Kemudian ejakulasi dini. Ya. Jadi pada prinsipnya setelah seorang pria itu mengalami ereksi, Ya. puncaknya adalah ejakulasi, ya kan? Puncak dari orgasme itu adalah ejakulasi. Jadi pada saat dia mengalami ejakulasi, dia juga mengalami orgasme, ya kan? Nah, ejakulasi dini ini paling sering terjadi pada pasangan suami istri yang baru menikah. Oh. Penelitian menunjukkan ada sekitar 60 sampai 70% mereka yang baru menikah, pria yang baru menikah mengalami ejakulasi dini. Baik. Nah, tentunya kalau mengalami ejakulasi dini, laki-laki boleh puas, tetapi wanita pasti belum mencapai orgasme atau kepuasan pada wanita. Jadi jelas ini tidak harmonis, Ya. karena hanya satu yang menikmati. Betul. Tadi kan kita sudah Ya, bicara, ya. kalau dua-dua menikmati, baru dikatakan Harmonis. harmonis. Ya. Kemudian ada juga hambatan psikologis yang mengakibatkan baik pria maupun wanita tidak mencapai puncak kenikmatan atau orgasme. Ini paling banyak masalah psikis yang mengakibatnya. Kemudian pada wanita, itu tadi pada pria. Baik. Kalau pada wanita sama juga. Banyak kali terjadi penurunan dorongan seksual. Bahkan hilang. Bahkan sama dengan pria tadi, bisa terjadi aversi atau penolakan. Ya. Penolakan di sana. Nah, pada wanita ini, memang wanita bukan masalah ereksi, ya kan? Tetapi wanita menyangkut masalah perlendiran pada vagina, ya kan? Sebab kalau tidak terjadi perlendiran pada vagina, maka pada saat suatu hubungan seks, maka dampak yang paling berat terjadi pada wanita, ya kan? Perasaan nyeri yang sangat dalam sekali. Ini terjadi pada hubungan seks dan terjadi pada wanita. Kemudian gangguan atau hambatan pada orgasme. Ini masalah psikis, ya kan? Ada kecurigaan di sana, ada masalah dalam keluarga, tentunya sulit untuk mencapai orgasme. Kemudian yang terakhir yang terjadi pada wanita adalah kekenyalan abnormal pada dinding alat kelamin wanita atau dinding vagina yang dinamakan vaginismus. Nah, ini dipengaruhi secara psikologis dan fisik. Nah, tentunya ini mengganggu penetrasi dari alat kelamin pria ke dalam vagina wanita. Saya pikir itu beberapa disfungsi, baik pada pria dan baik pada wanita. Baik. Dan suami istri harus waspada ya, supaya tidak sampai terjadi hubungan seksual yang tidak harmonis. Betul sekali. Baik, puji Tuhan, terima kasih Dr. Billy untuk informasi yang sangat bermanfaat yang sudah dibagikan. Dan sahabat Kapas, kita akan kembali sesudah yang satu ini.
Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang kehidupan seksual yang harmonis. Ya, betul sekali Febriani. Kita akan langsung ke pertanyaan Dr. Billy Mamanua. Kira-kira saran apa saja yang dokter boleh bagikan di segmen yang terakhir ini untuk meningkatkan kualitas hubungan seksual supaya boleh terus harmonis? Terima kasih Pendeta dan Febriani. Ya. Pada segmen yang terakhir ini saya ingin memberikan ada beberapa saran atau boleh dikatakan 10 saran yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas hubungan. Ya, supaya hubungan ini tetap dalam suatu hubungan yang harmonis. Yang pertama tentunya adalah kehidupan seks yang harmonis itu adalah suatu kehidupan dalam suatu institusi perkawinan dan satu pasangan. Ya. Jadi kalau seandainya ada kelebihan di sana, nggak mungkin lah. Jadi satu pria, dua wanita atau sebaliknya, nggak bisa. Jadi kehidupan seksual yang harmonis itu berada dalam suatu institusi perkawinan dan satu pasangan. Kemudian yang kedua, telah disinggung tadi masalah komunikasi. Ya. Jadi berbicara soal seks ini, apalagi suami dan istri harus terbuka. Ya, harus terbuka. Kalau salah satu pihak masih belum menikmati, harus dibicarakan secara terbuka. Ya. Tidak bisa disembunyikan. Oleh sebab kalau disembunyikan, tentunya tidak diketahui oleh lawan jenis kita. Betul. Itulah sebabnya berbicaralah mengenai seks secara terbuka, apakah itu istri yang bicara atau apakah itu suami yang membicarakannya. Ya. Kemudian jaga kita punya kondisi kesehatan. Ya. Jaga kesehatan agar kita tidak kena dengan penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi seperti yang telah kami sebutkan tadi, diabetes, hipertensi, kemudian dislipidemia, kemudian penyakit, kemudian gaya hidup, ya, gaya hidup. Jadi gaya hidup ini penting. Jadi kita harus menghindari gaya hidup yang tidak sehat. Baik. Kalau kita lihat dalam hipertensi rokok itu jelas di sana. Merokok mengakibatkan disfungsi ereksi, mengakibatkan kemandulan. Nah, ini berkaitan erat dengan hubungan seksual dan terutama berkaitan erat dengan sistem reproduksi. Betul. Kan? Kemudian janganlah kita menggunakan obat atau ramuan yang tidak jelas dari mana, ya kan? Ini bisnis seks ini dimanfaatkan dengan benar oleh mereka yang ada di sekitar kita. Coba Anda lihat ya. Di hotel ini, di klinik ini mempraktekkan bagaimana memperpanjang alat kelamin, bagaimana menguatkan dan sebagainya. Dan semuanya itu irasional. Baik. Ya kan? Irasional. Jadi jangan menggunakan atau jangan memakai ramuan tanpa indikasi yang jelas dan jangan juga memanfaatkan teknik-teknik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Ya. Konsultasilah kepada ahlinya untuk mendapatkan pemahaman yang jelas. Ya. Betul. Selanjutnya, di tengah kesibukan kita, apapun yang kita lakukan, jagalah keseimbangan antara kesibukan pekerjaan dan relaksasi atau di mana kita bisa istirahat dan kita menikmati istirahat itu. Selanjutnya, usahakanlah mempunyai waktu yang teratur untuk bersama pasangan kita. Ya. Supaya disitulah kita bisa membicarakannya secara terbuka. Betul. Ya kan? Ya. Tentang kelebihan dan kekurangan, tentang kebutuhan dan keinginan masing-masing pasangan. Betul. Kemudian, ini penting. Janganlah hubungan seksual itu menjadi suatu hubungan yang rutin.
pengertiannya begini, ya kan? Hubungan seksual itu harus punya variasi, ya kan? Mungkin kali ini di rumah, mungkin minggu depan kalau kita punya berkat atau punya penghasilan, kita bisa pindah di hotel. Atau bisa di tempat yang lain. Jangan kita gunakan hubungan seksual itu rutin. Kegiatan yang rutinitas. Supaya tidak jenuh ya, Dok? Nah, kalau kita menggunakan ini menjadi suatu rutinitas, maka endingnya adalah kejenuhan. Ya kan? Contoh. Suami istri merubah suasana kamar. Nah, ini kadang-kadang tidak diperhatikan oleh istri. Betul. Tapi pada saat dia merubah suasana kamar jadi lain. Nah, suami pun datang, sudah lain ini. Nah, mungkin ada dorongan seksual yang lebih di sana. Ya kan? Jadi kemudian memperhatikan penampilan fisik. Dari mata turun ke hati. Betul. Betul. Jadi baik itu pria, baik itu wanita perlu memperhatikan penampilan fisik. Ya kan? Penampilan fisik dari dirinya sendiri supaya bisa diperhatikan dengan baik oleh lawan jenisnya. Betul. Kemudian janganlah istri bersifat terlalu aktif. Begitu dengan suami bersifat terlalu aktif. Kesetaraan ada di sana. Sebab hubungan ini kan akan dinikmati bersama. Jadi harus ada kesetaraan di sana, ya, tidak bisa istilahnya seorang lebih dari yang lain, sama kita di sana, sebab kita sama-sama ingin menikmatinya. Kemudian harus ada variasi, apakah variasi hubungan, variasi posisi, ini mencegah terjadinya situasi yang jenuh, oleh sebab kehidupan suami istri adalah suatu kehidupan yang panjang. Betul. Kemudian kedua terakhir, jangan membawa kejengkelan dan kemarahan ke dalam kamar tidur Anda. Baik. Tidak bisa jadi hubungan yang baik kalau ada kejengkelan dan kemarahan yang dibawa sana. Kemudian yang terakhir, bila suami atau bila istri mengalami gangguan seksual dalam hubungan seksual, seperti disfungsi seksual, baik pada wanita dan pada pria, jangan kita berharap bahwa kelainan ini akan hilang dengan sendirinya. Jangan. Perlu segera berkonsultasi dengan tenaga ahli untuk segera diatasi, ya. Dan tentunya setelah diatasi, ini akan menghasilkan hubungan yang sangat harmonis kembali, dan tentunya kualitas hidup akan lebih meningkat lagi. Baik. Jelas sekali ya. Iya. Ini sangat bermanfaat ya. Iya, tentunya sangat bermanfaat. Terima kasih dokter untuk langkah-langkah yang sudah dibagikan. Kalau begitu sekarang di awal tadi mungkin sudah ada ayat Alkitab yang diberikan. Apakah ada tambahan ataupun apa yang dikatakan roh nubuat tentang hubungan seksual yang harmonis? Ada yang bisa ditambahkan, Dok? Silakan. Pendeta Widodo dan Febriani. Seks ini diciptakan di Taman Eden. Kita sudah lihat ayat-ayatnya tadi. Kejadian pasal 1 ayat 28, Kejadian pasal 2 18, dan Kejadian 2 ayat 24. Jadi perkawinan ini diciptakan di Taman Eden. Dan perkawinan ini adalah suatu lembaga atau institusi yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Dan perkawinan ini suci adanya. Dan tentunya perlu dipertahankan kesuciannya baik oleh istri maupun oleh suami. Sebab ini adalah institusi yang suci. Tentunya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pun perlu dilaksanakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik. Kemudian dalam buku Adventist Home, jadi kewajiban pria itu adalah kewajiban untuk melindungi dan memberikan kepuasan kepada istri. Baik. Dan tentunya istri pun mempunyai kewajiban untuk melayaninya.
Dan tentunya komunikasi yang efektif, komunikasi yang terbuka akan membuat hubungan ini tetap baik, hubungan ini dapat berlangsung dengan lancar, dan tentunya endingnya adalah keluarga yang berbahagia dan berkualitas. Amin. Amin. Baik. Betul sekali. Terima kasih, kasih, dokter. Luar biasa penjelasan yang disampaikan Ya. bagi kita pada saat ini. Sebelum kita datang kepada closing statement, Dok, Iya. ada beberapa pertanyaan sederhana yang masuk. Yang mungkin memerlukan jawaban dari dokter yang punya Iya, kompetensi dalam hal itu. Yang pertama yang masuk adalah, apa tanda seorang wanita itu telah mencapai kepuasan atau orgasme tadi, Dok? Iya. Silakan. Masalah orgasme adalah masalah puncak dari kenikmatan baik pada pria dan pada wanita. Kalau pada pria gampang, ya kan? Gampang untuk kita tebak Ya. atau gampang kita tahu terjadi ereksi, kemudian terjadi ejakulasi. Kemudian pada wanita ini lebih spesifik lagi, ya Ya. kan? Lebih spesifik lagi. Jadi pada wanita sebenarnya, pada wanita kalau kita belajar ada 4 fase sebenarnya ya. Mulai dari fase rangsangan, kemudian dia meningkat terus sampai pada fase resolusi, ya kan? Fase resolusi setelah puncaknya. Jadi tentunya untuk mengetahui apakah wanita ini sudah orgasme atau enggak, Ya. hanya wanita itu yang tahu sebenarnya, ya kan? Cuma dalam beberapa penelitian tentunya kita bisa tahu adanya getaran-getaran pada beberapa detik yang terjadi pada dinding vagina itu, ya, yang menunjukkan itu terjadi orgasme pada wanita. Yang tentunya didahului dengan adanya perlendiran pada vagina pada fase permulaan, dan endingnya adalah terjadi getaran pada dinding vagina yang menunjukkan bahwa itu adalah puncak orgasme pada wanita. Baik. Intinya perlu komunikasi ya yang Nah, terbuka. itulah komunikasi. Karena saya katakan tadi, persisnya hanya wanita yang tahu. Itulah sebenarnya keterbukaan komunikasi ini penting supaya kita tahu bahwa kita menikmatinya bersama pada saat suatu hubungan seksual. Baik, terima kasih, Dok. Satu lagi ya, Dok ya. Ada pertanyaan yang maksud, bagaimana menjaga hubungan seksual tetap harmonis di usia lanjut? Mungkin ini topik yang agak panjang, tetapi bolehkah dijawab singkat, Dok? Ya, jadi sekali lagi, satu kalimat pertama yang kita katakan bahwa semakin tua seseorang, maka tentunya perangsangan itu perlu fase perangsangan, perlu diperpanjang juga. Itu intinya di situ. Jadi kalau dulu, ya kalau yang muda-muda kan pandangan hidup ya, baru pandang sudah hidup istilahnya. Artinya lebih cepat lah. Sedangkan pada saat seseorang sudah masuk usia lansia, maka fase perangsangan ini perlu mendapatkan porsi yang lebih panjang lagi. Ya. Kalau pada wanita perlendiran vagina itu terjadi beberapa saat saja, tetapi pada usia menopause mungkin ini bisa terjadi setelah beberapa menit. Demikian juga pada laki-laki. Ereksinya mungkin bisa terjadi hanya sepersekian menit atau beberapa detik saja, tetapi setelah memasuki andropause ya, atau kondisi menopause pada pria, namanya andropause, ya, ini memerlukan waktu yang cukup lama, cukup panjang. Jadi kata kuncinya sebenarnya perangsangan itu lebih lama sebelum dilaksanakan hubungan seksual yang sebenarnya. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih dokter, dan sebagai kesimpulan bolehkah dokter memberikan closing statement untuk diskusi kita pada saat ini? Hubungan seks yang harmonis dapat dicapai melalui keterbukaan, komunikasi yang terbuka antara pria dan wanita. Dan yang kedua adalah jagalah kesehatan Anda secara utuh, baik itu secara fisik dan
psikis. Dan terimalah informasi yang benar Ya. tentang masalah seksual ini. Baik. Baik. Puji Tuhan, terima kasih Dr. Billy Mamenua. Waktu kita sebenarnya tidak cukup ya untuk membahas Betul sekali. topik pada saat ini, dan kita mungkin nanti akan ada sesi selanjutnya untuk membahas Ya, lebih betul. jauh lagi tentang topik pada saat ini. Baik, puji Tuhan, kita sudah mendengar penjelasan yang begitu menarik dan kami percaya sangat bermanfaat untuk sahabat Kapas yang sudah menyaksikan tayangan pada saat ini tentang hubungan seksual yang harmonis, bagaimana kita sebagai pasangan suami istri boleh menikmati akan hubungan ini. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Dr. Billy Mamenua akan berdoa untuk kita. Baik, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas berkat Tuhan yang telah kami alami sampai pada saat ini. Terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami, baik itu pria dan wanita. Terima kasih atas berkat hubungan suami istri yang telah Engkau karuniakan dalam hidup ini. Kiranya berkat hubungan suami istri ini tetap kami jaga dalam suatu bingkai perkawinan atau bingkai institusi keluarga. Supaya dengan demikian hubungan kami ini tetap baik, hubungan kami ini tetap benar, dan hubungan kami ini sesuai dengan perintah Allah. Memberkati semua keluarga, memberkati semua pemirsa yang telah mengikuti acara ini. Ya. Semua keluarga diberkati, baik itu berkat badani, terutama berkat di dalam kerohanian. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih Dr. Billy Terima kasih, Mamenua. Dr. Billy. Sudah menjadi narasumber yang sangat menginspirasi pada saat Ya, ini. luar biasa. Dan doa kami adalah Tuhan akan memberkati dokter bersama Amin. dengan Ibu Hana, Amin. Ya. anak-anak dan juga cucu dalam tugas dan dalam pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita, dan jika Anda merasa diberkati jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode yang selanjutnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus ikuti program menarik lain dari Cornelius Media di channel YouTube ataupun Facebook kami. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah Pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita Dr. Billy Mamenua. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.